guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para pecinta sinetron GGS dimanapun kalian berada? Persiapkan cemilan kalian untuk menonton film yang satu ini. Bukan film GGS atau Tutu Wiligan, tapi kali ini Sakahayang akan membahas film yang selalu kalian request di kolom komentar setelah viral di video TikTok, di mana film ini berjudul Livid tahun 2011. Oke lah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya poster-poster bocil yang dinyatakan hilang secara misterius di pinggiran kabupaten yang berada di negara Prancis. Di sebuah halte yang sepi, wanita cantik bermata sisirangan yang bernama Lucy terlihat kedinginan menunggu jemputan seseorang. Hingga setelah cukup lama menunggu, orang yang Lucy tunggu akhirnya datang. Di tengah perjalanan, senior perawat jompo bernama Catherine langsung terkesima saat melihat keunikan mata Lucy yang sisirangan seperti kucing odd eye. Karena menurut mitos, pemilik mata seperti Lucy cenah memiliki dua jiwa yang terkurung dalam satu tubuh. Namun Lucy merasa jika mitos tersebut hanyalah hoak, terlebih apa yang ia alami hanyalah efek dari kelainan genetik saja. Sesampainya di apartemen bedeng, Catherine mengungkapkan jika mereka akan mendatangi seorang pasien bernama Abah Andre untuk memberikan insulin. Rupanya, Lucy yang baru lulus SMK sedang melakukan training bersama Catherine sebelum diterima menjadi perawat panggilan. Andre, es ist wieder Zeit für die Spritze, ha? Sesampainya di kamar Abah Andre yang menderita diabetes akut, Catherine meminta Lucy untuk melakukan tugasnya. Mal was du kannst. Seusai memberikan insulin, Catherine meminta Lucy untuk bergegas karena saat ini mereka akan pergi ke ujung kabupaten guna menangani pasien lainnya. Singkat cerita, setelah menangani beberapa pasien, Lucy merasa heran saat Catherine malah berhenti di sekitaran Ruyuk. Namun untuk pasien kali ini, Catherine yang akan melakukan penanganan meminta Lucy untuk menunggu di mobil saja. Tapi sesaat kemudian, Lucy yang merasa bete campur penasaran memutuskan untuk menyusul Catherine. Sontak Lucy merasa ngeri saat melihat rumah mewah si pasien yang ditumbuhi ruyuk bak rumah hantu. Tak cuman itu, setibanya di dalam rumah, Lucy pun merasa heran saat rumah seantik dan sebesar ini benar-benar tidak terurus. So eine Spritze zu geben ist nicht einfach. So, das war's dann auch schon wieder. Seketika Lucy pun terperangah saat melihat kondisi pasien yang menggunakan regulator gas 3 kilo sebagai alat bantu pernapasan. Di saat itu pula, Catherine langsung memperkenalkan pasiennya yang cukup spesial bernama Deborah, di mana Deborah yang dikenal sebagai sosok Gelo Rich di kabupaten ini merupakan pelatih balet terkenal yang hidup sebatang kara setelah putri tunggalnya hilang secara misterius. Catherine pun menambahkan jika sejak setahun lalu, pihak rumah sakit mempercayakan perawatan Deborah yang mengalami koma kepada dirinya. Lantas Catherine meminta Lucy untuk membuka jendela.
Hingga sesaat kemudian, Catherine langsung meminta bantuan Lucy untuk memasangkan kantung darah untuk Deborah. Sambil basa-basi, Catherine memberitahukan gosip-gosip yang menyebar tentang Deborah, di mana warga percaya jika kunci kalung Deborah merupakan kunci sebuah ruang rahasia tempat Deborah menyimpan seluruh harta kekayaannya, dan mungkin saja ada banyak emas batangan dan permata tersimpan di ruangan tersebut. Namun meski memiliki kesempatan kapan saja, Catherine merasa tidak tertarik untuk mengeceknya. Terlebih dirinya tidak ingin memakan uang haram untuk biaya hidup. Ich ärgere. Die verdammten Petzer. Sesampainya di dermaga, Lucy yang akan menjemput pacarnya langsung pamit pada Catherine. Lantas sebelum pergi, Catherine pun memuji hari pertama Catherine melakukan magang yang dirasa cukup berbakat menjadi perawat panggilan. Namun tanpa kalian duga, setelah mengantarkan Lucy, Catherine terlihat membuntuti seorang gadis yang sedang sasapedahan. Kira-kira apa yang akan Catherine lakukan? Pura-pura nggak tahu dulu. Di malam harinya, setelah menghabiskan 5 batang super, Lucy bergegas menghampiri pacarnya yang baru pulang mencari pesut. Hingga sesaat kemudian, pacar Lucy yang bernama William merasa senang saat melihat Lucy yang datang menjemputnya. William, hier. Sehr gut. Angst, ich mach schnell. Hier. Singkat waktu sungguh gede milik. Meski tidak memiliki pesmate, William yang bermodal sepeda ontel bisa mendapatkan cinta Lucy. Dan kini, William mengajak Lucy nongkrong di bar milik orang tuanya. Alles klar. Alles klar, ja. Dan kini, setelah seharian dibungkus, Lucy langsung mengunboxing keseksoyannya di depan William. Jelas saja William langsung hejo saat melihat tombol Lucy. Hingga di tengah hangatnya suasana, Lucy pun menceritakan pengalamannya saat bekerja, di mana Lucy mengungkapkan jika dirinya sempat mendatangi rumah seorang pasien koma bernama Deborah, yang dikenal sebagai sosok Gelo Rich. Dan menurut gosip, Deborah yang hidup sendiri menyimpan harta dan koleksi perhiasannya di dalam ruang rahasia. Hingga saat sohibnya yang bernama Ben datang, William yang bosen hidup belangsak mengajak Lucy dan Ben untuk melakukan aksi Papa Dog alias perampokan. Namun jelas saja, Lucy yang tidak ingin berbuat kriminal langsung menolak. Ia pun tidak menyangka William yang ia kenal sebagai pekerja keras bisa kepikiran untuk melakukan hal tersebut. Namun William menegaskan jika dirinya sudah capek mencari pesut selama bertahun-tahun, di mana ia yakin dengan harta kekayaan Deborah, mereka bisa hidup berkecukupan dimanapun ia mau. Bis dann. Lucy, hey. Sementara di sisi lain, Catherine terlihat sibuk memerah sesuatu di dalam WC. Dan sungguh goblok! Ternyata Catherine adalah suspek alias suster kopet yang telah menculik para bocil untuk diambil darahnya. Kira-kira untuk apa darah itu? Kembali pada Lucy, sepulangnya ke rumah, ia pun terlihat bete saat mendengar si ayah teleponan dengan selingkuhannya. Terlebih perselingkuhan si ayah telah membuat si ibu nekat melakukan diskon umur. Hingga sesaat kemudian, Lucy yang termenung di kamar mandi kembali teringat pada si ibu yang tewas mendiskon umur setelah memergoki perselingkuhan suaminya. Di tengah kekalutan, Lucy yang muak hidup dengan ayahnya langsung menghubungi William, di mana Lucy langsung menyanggupi ajakan William untuk merampok rumah Deborah. Ah, ihr Schisser? Ohne mich habt ihr wohl Angst, die alte Oma zu erleiden. Hingga saat malam semakin larut, mereka pun bersiap pergi menuju kediaman Deborah.
Singkat cerita, sesampainya di tempat tujuan, William yang tidak ingin membuang waktu meminta Ben dan Lucy untuk bergegas agar mereka bisa secepatnya menyelesaikan aksi perampokan. Ich zu einem kleinen Spaziergang durch die Heide bereit. Ziehen und du kannst mir das Frühstück ans Bett servieren. Und darum, ich kann nicht mehr. Meine Treter sind nass. Scheiße. Hier. Ich bin echt enttäuscht, das ist fast so einfach. Sesampainya di depan rumah Deborah yang poek, William langsung mengajak Lucy dan Ben mencari jalan lain. Setelah menemukan jendela gudang yang terbuka, mereka pun bergegas melanjutkan aksinya. Alles klar. Alles okay. Bis später nach, okay? Und wo ist die Alte? Sesampainya di ruang tengah, Lucy yang merasakan firasat buruk mengajak mereka untuk pulang saja. Tapi jelas saja, William yang kepalang tanggung tidak menggubris hal tersebut. Das muss ein riesiger Haufen Knete, oder? Eta si tolil! Ben yang terjumpscare bebenguk hiasan malah memecahkan sebuah guci. Dirasa masih aman karena Deborah sedang koma, Lucy meminta mereka untuk berhati-hati. Egal. Wir gehen rauf. Melihat gambar-gambar yang terpajang di kamar tersebut, Lucy merasa yakin jika kamar ini merupakan kamar Putri Deborah yang hilang secara misterius. Sieht aus wie Puppen. Sontak mereka merasa ngeri saat melihat koleksi mainan aneh di kamar ini. Ia pun merasa jika anaknya Deborah memiliki kebiasaan yang tidak wajar. Setelah menemukan ruangan yang terkunci, William dan Ben merasa yakin jika harta Deborah tersimpan di ruangan ini. Hingga sesaat kemudian, Lucy langsung pergi ke kamar Deborah untuk mengambil kuncinya. Setelah mendapatkan kunci, Ben bergegas membuka pintu ruangan ini. Okay, das war's. Hauen wir ab. Nervs. Wir ziehen das durch. Los. Wo versteckt ihre beschissene Kohle? Seketika William pun kesal saat mengetahui ruangan tersebut hanya berisi lemari kosong dan barang-barang buluk tak berharga. Namun di saat itu pula, Lucy pun melongo saat menemukan sesuatu yang ditutupi kain putih. Was zum Teufel ist das? Oh my god, sontak mereka pun syok parah saat menemukan jasad Putri Deborah dengan setelan balet diawetkan di kamar tersebut. Tak ingin pulang percuma, mereka langsung mencoba kunci misterius ini. Ayah, woi! Ternyata Deborah menjadikan jasad putrinya sebagai manekin musik box. Halt die Klappe!
Setelah William menggaplok jasad ini sampai sengklek, mereka pun panik saat mendengar suara langkah kaki dari arah loteng. Betapa herannya mereka saat akses masuk tadi sudah ditutup teralis. Teringat jika di kamar Deborah ada jendela, Lucy meminta semua orang untuk mengikutinya. Namun setibanya di kamar, kepanikan mereka semakin menjadi saat Deborah tiba-tiba menghilang dengan kasur yang berlumuran darah. Dirasa udah gak bener, mereka yang akan kabur langsung panik saat jendela ini sudah tergembok. Tapi di saat itu pula seakan terpengaruh sesuatu, Ben terlihat melongo menatap ke arah cermin. Lah, bagaikan diteleportasi, William dan Lucy seketika heran saat Ben tiba-tiba menghilang. Hingga di tengah kepanikan, mereka bergegas melakukan pencarian. Di saat itu pula, seketika Ben merasa heran saat dirinya tiba-tiba berpindah ke ruangan yang poek. My God, betapa syoknya Ben saat menyadari dirinya telah berpindah ke dalam lab Kopet. Hingga sesaat kemudian Ben pun panik saat mendengar suara aneh yang mendekat. Sungguh naas, entah dari mana datangnya, Ben pun modar setelah diserang trio Balpet alias Balet Kopet. Saat William berusaha membuka paksa jendela, Lucy pun melongo saat melihat foto Deborah dan putrinya yang bernama Anna di tahun 1935. Kemudian, Lucy memberitahu jika ia akan mengecek kamar Anna untuk mencari jalan lain, sementara William tetap berusaha untuk membobol jendela. Setibanya di kamar Anna, Lucy pun kaget saat melihat baju balet milik Anna dipenuhi dengan darah yang sudah mengering. Lalu tiba-tiba, sontak Lucy pun kaget saat melihat Deborah yang tiba-tiba berada di tempat ini. Dan entah apa yang direncanakan Deborah, ia pun meminta Lucy untuk mendekat karena ada sesuatu yang ingin ia tunjukkan. Di mana 50 tahun lalu Deborah yang merupakan seorang pelatih balet terlihat sibuk mendidik para bocil untuk menguasai berbagai gerakan. Tapi tiba-tiba ia pun panik saat mendengar teriakan seorang siswi dari kamar Anna. My God, sontak Deborah pun kesal saat Anna yang tak bisa menahan rasa laparnya malah menghabisi salah satu muridnya. Rupanya Deborah dan Anna merupakan vampir, kerabat jauh dari sosok papampiran di film GGS. Lantas Deborah yang tidak ingin identitasnya terungkap meminta putrinya untuk mengendalikan rasa laparnya. Akan tetapi, Anna yang muak dengan kehidupannya sebagai vampir kuulen memutuskan untuk kabur dari rumah. Dan benar saja, Anna yang sejak lahir terkurung dalam rumah terlihat gendok saat melihat dunia luar yang begitu luas.
Namun seperti biasa, bagaikan Mujan Jackson, tidak ada vampir yang kuat menahan sinar matahari. Melihat putrinya sekarat, Deborah bergegas membawa Anna kembali ke dalam rumah. Hingga setelah mendapat penglihatan itu, Lucy pun heran saat Deborah tiba-tiba menghilang. Di saat itu pula, William yang masih berusaha seketika heran saat mendengar suara band. Was machst du denn mit dem Ding auf dem Kopf? My God, sontak William pun kaget saat melihat kondisi kepala Ben yang hampir putus. Akhirnya, Ben yang sempat berubah menjadi vampir harus tewas di tangan William. Di saat itu pula, Deborah terlihat membuka regulator gasnya dan bersiap untuk menyedot darah William. Sungguh naas, niat hati ingin mendapatkan harta korun, William pun tewas setelah dikokop vampir Deborah yang mengerikan. Dan ternyata, sosok Deborah ini yang menginspirasi sebuah film berjudul The Taking of Deborah Logan tahun 2014. Sementara itu, Lucy yang menyadari William dan Ben telah tewas, langsung bersembunyi ke dalam kamar terlarang. Hingga di tengah kepanikan, Lucy yang melihat Anna mengeluarkan darah mulai menyadari jika saat ini Anna masih hidup. Dengan gerakannya yang creepy, Lucy pun panik saat Anna berusaha mencari keberadaannya. Untung saja Lucy yang melakukan perlawanan berhasil menggaplok Anna sampai mubui. Madame, Tanpa diduga, Catherine si suspek tiba-tiba datang dan memukul Anna sampai bersuara. Singkat waktu, Lucy yang siuman langsung menanyakan apa maksud dan tujuan Catherine yang sebenarnya. Lantas Catherine mengungkapkan jika sejak 50 tahun lalu dirinya sudah mengabdikan diri pada Deborah. Di mana ketika itu dirinya merasa kagum dengan kegigihan Deborah yang berusaha untuk melatih putrinya sesempurna mungkin. mehr Dehnung, na mach schon. Tiefer, weiter, 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 weiter. Sontak Deborah pun panik saat ia kelepasan vampir hingga membuat punggung putrinya patah. Tak sampai di situ, Deborah pun panik saat menyadari Catherine melihat apa yang telah ia lakukan. Terlebih ia menyadari Catherine telah mengetahui rahasia tentang identitasnya sebagai vampir. Kemudian, Deborah akhirnya mengajak Catherine untuk melihat proses operasi yang sedang ia lakukan terhadap Anna. Deborah pun mengancam Catherine untuk merahasiakan semua ini sekaligus menjadi pengikutnya. Kalau tidak, Deborah tidak akan segan untuk memakan Catherine dan keturunannya di masa depan. Namun jika Catherine ingin terbebas, ia harus membawakan tubuh dengan genetik unik untuk dijadikan tubuh Anna yang baru. Dan kini, Catherine yang menyadari keunikan genetik Lucy akan menjadikan tubuh Lucy sebagai inang untuk memindahkan jiwa Anna. Sesaat kemudian, Deborah yang tidak ingin membuang waktu bergegas melakukan persiapan. Setelah memasukkan kepompong ngengat ke dalam tubuh Lucy dan Anna, sesuatu pun langsung terjadi.
Selang beberapa saat, Deborah pun merasa senang saat mereka berhasil melakukan pemindahan raga. Di saat itu pula, Anna pun melongo saat melihat kecantikan dan kebohayaan tubuh Lucy yang kini ia gunakan sebagai tubuh baru. Dan kini, Deborah mengungkapkan jika Anna telah menjadi manusia seutuhnya. Akan tetapi, kebahagiaan Lucy seketika menjadi rasa muak saat ia kembali mendengar obsesi ibunya yang memintanya untuk menari balet. Akhirnya, Anna yang muak menjadi budak obsesi ibunya memilih untuk melakukan pemberontakan. Sesampainya di lab, Anna pun bergegas menyadarkan Lucy yang terperangkap di tubuhnya. Setelah memberikan darah pada Lucy, Anna pun mengajak Lucy untuk melihat jasad Deborah dan juga Catherine. Namun anehnya, Lucy tidak histeris meski dirinya kini berada dalam tubuh Anna. Akhirnya, Lucy dan Anna berhasil mengakhiri hidup Deborah si vampir kolot dengan dipaksa calawak ekstrim. Hingga di keesokan harinya, Anna pun senang karena kini ia bisa merasakan hangatnya sinar mentari. Akan tetapi, ia yang merasa iba tidak akan membiarkan Lucy merasakan apa yang ia rasakan. Singkat waktu, Anna akhirnya membawa Lucy ke pinggir pantai, di mana ia yakin jika Anna bisa menjadi vampir super berkat kombinasi antara genetik Lucy dengan tubuh vampir miliknya. Bagaikan Supergirl, Lucy di tubuh Anna malah membutuhkan sinar matahari untuk bisa menyembuhkan diri. Dan kini, Lucy dan Anna mendapatkan apa yang mereka mau, di mana Anna mendapatkan tubuh baru sehingga bisa hidup bebas, dan Lucy, ia pun bisa melakukan apa saja setelah menjadi vampir super, dan tidak harus tinggal di rumah ayahnya yang doyan nge-BO Bondon. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana? Apakah ending film ini cukup adil? Sudah tidak perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas. IMDb untuk film ini adalah 5,7 dan menurut sekalian cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin sini saja review dan pembahasan film Livy 2011. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.